Jika karakternya YouTuber itu berubah, itu rata-rata pasti ditinggalkan penontonnya. Seperti saya ini contohnya. Biasanya itu gini teman-teman, YouTuber desa seperti saya itu awalnya nggak pernah pegang duit gede ya. Terus tiba-tiba pegang uang 10 juta per bulan, 20 juta per bulan. Itu biasanya orang kalau diuji seperti itu. Halo teman-temanku semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Mas Blakrak Family. Dimanapun teman-teman berada, saya doakan sehat selalu, lancar rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Yang punya hutang semoga segera lunas, yang sakit hari ini mendapat obat dan sehat, yang belum punya jodoh segera dapat jodoh, yang belum punya rumah semoga cepat bisa bangun rumah dari rezeki-rezeki yang tak terduga. Nah teman-teman, saya mau matikan lampu jalan ya teman-teman, karena ini belum saya matikan lampunya ini pagi ini. Banyak YouTuber seperti saya ini, YouTuber desa khususnya, yang waktu viral mereka semua termasuk saya lupa diri. Mereka tidak memanajemen pendapatan dengan baik. Mereka semua termasuk saya berpikir bahwa keviralan ini di YouTube ini akan terus langgeng. Mereka sudah mengira bahwa pendapatan YouTube itu pasti setiap bulan puluhan juta. Mereka nggak menyadari bahwa YouTuber yang bukan artis, yang dasarnya bukan artis papan atas, itu waktunya singkat sekali untuk viral. Ya, mereka nggak menyadari viral itu paling lama kalau kita mujur nasibnya baik itu 1 tahun ya teman-teman, itu viral. Kalau kita bukan artis papan atas ya sudah, kita nggak punya potensi apa-apa lagi untuk ditampil. Nah karena basicnya kita nggak pernah sekolah seni ya teman. Jadi ketika mereka di puncak kejayaan, YouTuber desa seperti saya khususnya, mereka lupa dan selalu hidup, ada yang nggak kontrol ya hidupnya, malah semakin mewah. Gaji 10 juta habis, gaji 20 juta habis. Ya sebagian ada sih yang YouTuber sukses, ketika gajinya banyak mereka saving, mereka investasi, karena mereka sudah tahu. Ada yang nggak pernah tahu karena mungkin awalnya nggak pernah pegang uang puluhan juta, ratusan juta, mereka kaget jadi konsumtif dan dibelanjakan apa saja. Jadi ketika mereka sudah, masa kejayaannya sudah habis, mau bangkit sulit, sudah nggak laku seperti saya ini, mereka kebingungan, mereka menyesal karena sudah nggak seperti dulu lagi. Kalau sudah nggak laku itu teman-teman, berperforma, bikin ide seperti apapun ya tetap sepi teman-teman. Karena yang disukai dari penonton itu sebenarnya bukan satu-satunya, bukan ide ya, bukan itu satu-satunya, tapi memang karakter orangnya teman-teman. Nah ingat ya teman-teman, karakter orangnya. Jadi satu-satunya yang disukai itu bukan hanya ide ya. Ingat ya, karakter. Jika karakternya YouTuber itu berubah, itu rata-rata pasti ditinggalkan penontonnya. Seperti saya ini contohnya. Dulu itu gini teman-teman. Dulu itu waktu saya viral, jujur saja ya teman-teman ya, mungkin dulu itu teman-teman subscriber itu bersimpati atau kasihan, karena dulu waktu saya ngonten itu ya teman-teman, keadaan saya itu memang hidupnya itu memang ada rekam jejaknya kan di video saya itu, gimana kehidupan saya itu. Saya itu nggak punya rumah, terus hidupnya ya
miris lah ya. Jadi pas itu malah pas viral-viralnya ya. Jadi begini, saya nggak mungkin mempertahankan posisi saya seperti itu, karena saya jujur ya teman-teman, kalau saya mulai berhasil di YouTube itu saya ya nggak bisa menutup-nutupi, saya nggak bisa men-setting seolah-olah saya itu tetap hidup susah seperti dulu. Saya nggak berani men-setting seperti itu teman-teman. Maksudnya begini, kalau saya ada perubahan di YouTube, bisa beli tanah, bisa bangun rumah, ya saya tetap lakukan itu teman-teman. Saya nggak bisa sembunyi-sembunyiin walaupun itu sekedar konten ya. Jadi saya nggak mau mengakui dulu gini, maksud saya gini teman-teman. Dulu itu saya bikin konten sering rame. Halo mas. Dulu itu saya bikin konten itu sering rame karena keadaan saya yang miris. Mungkin jadi netizen itu pada kasihan ya sama keluarga saya, karena mungkin kondisi ekonomi dan kondisi keluarga saya itu dulu kayak gitulah. Tapi semenjak saya mulai berubah, mulai bangun, mulai beli, mulai punya lah ya, intinya mereka semua simpatinya itu sudah sedikit hilang. Karakter saya juga mungkin mulai berubah ya, karena dulu mungkin dulu itu hidupnya serba kekurangan, sekarang serba alhamdulillah berkecukupan. Jadi mungkin terkadang ada kesengajaan atau tidak sengaja itu ada kesombongan yang keluar gitu ya teman-teman. Jadi mungkin itulah yang mengurangi simpati karena perubahan karakter. Mungkin banyak yang berpikir sekarang kontennya sudah nggak menarik karena sudah pindah di rumah yang bagus. Dulu disukai netizen pada simpati karena saya bikin kontennya itu di rumah yang jelek, terus kondisi ekonomi yang maaf ya sangat parah, bisa dikatakan miskin parah gitu ya. Tapi netizen pada demen itu, mereka memberi support, mereka memberi semangat dengan cara menonton, mereka memberi, mestilah setiap hari itu banyak paketan datang untuk nyumbang, untuk maksudnya ya memberikan anak ini, untuk memberikan ini. Biasa kan subscriber selalu begitu. Ketika berubah, misalnya kalau saya itu bisa berubah dari YouTube, ya saya tunjukkan. Maksudnya gini, bukan artinya pamer, enggak. Saya harus jujur teman-teman, kalau memang saya itu ekonominya membaik, ya saya harus jujur membaik, enggak saya tutup-tutupi, enggak harus saya harus menyamar-nyamar seperti dulu gitu teman-teman. Kalau sudah berubah bisa lebih baik, ya saya tunjukkan hidup yang lebih baik. Jadi saya gak mau disuruh men-setting seolah-olah saya itu hidup di hidup di rumah yang jelek agar viral, agar mendapat simpati. Saya nggak mau mendapat simpati dengan cara-cara seperti itu. Saya tahu sekali kok teman-teman, saya tahu sekali viewer alias penonton itu berkurang drastis. Itu salah satu penyebabnya ya memang apa itu, perubahan karakter. Kalau dulu saya membuat video itu selalu di tempat yang kumuh, ya maksudnya gini loh ya, gak kumuh lah, istri saya itu bersih dan rapi, cuman tempatnya nggak bagus ya, kurang bagus, tapi itu malah mendatangkan keviralan. Kalau saya bikin video di tempat yang bersih gitu malah nggak ada yang nonton teman-teman. Jadi seolah-olah itu netizen itu kalau ada thumbnail atau foto pembuka itu yang kelihatannya keadaan yang miris-miris gitu malah seneng nontonnya. Mereka itu seneng sambil mendoakan biasa. Itu khususnya untuk YouTuber desa loh ya, bukan YouTuber artis ya. Kalau artis beda, mereka sudah punya komunitas fans yang sangat kuat. Nah untuk YouTuber desa, kalau
ketika keviralan puncak kejayaan mereka nggak mampu mengelola dengan baik uangnya, berapapun habis ndak genah ya. Biasanya itu gini teman-teman, YouTuber desa seperti saya itu awalnya nggak pernah pegang duit gede ya, terus tiba-tiba pegang uang 10 juta per bulan, 20 juta per bulan. Itu biasanya orang kalau diuji seperti itu kaget, dan keinginannya juga semakin besar dari gajinya. Yang awalnya nggak ingin mobil biasanya langsung wah pengen mobil, koleksi mobil. Seharusnya ya ini saya nggak ya cuma berpendapat aja ya, dipakai silahkan, nggak dipakai ya monggo gitu. Kalau pendapat saya pribadi, seharusnya mereka tahu investasi yang aman itu ya beli tanah. Kalau di desa ya, kalau di desa kan murah, punya uang 200 juta itu kalau beli tanah masih luas. Kalau tanah itu makin tahun makin naik, beli perumahan lah paling enggak itu. Kalau di daerah saya ini kan 150 juta aja sudah dapat ya perumahan itu. Jadi kalau teman-temanku itu beda teman-teman, yang dibeli itu barang-barang yang nilainya turun, padahal keviralan puncak kejayaan di YouTube itu sangat tipis sekali untuk bertahan lama. Gak bisa, kecuali relasinya orang-orang besar. Nah, contohnya Mas Dimas Jainal, dia tetap normal karena semakin hari jaringan teman-temannya itu orang besar, seperti sekarang temannya Ucup Klaten, Denny Caknan, sudah merambah artis-artis ibu kota. Wah, kalau itu nggak bisa dikatakan biasa, itu luar biasa teman-teman itu. Gitulah teman-teman, cuap-cuap pagi ini untuk mengisi waktu luang sambil ngopi. Terima kasih yang sudah menonton. Mohon maaf kalau ada salah kata dan salah ucap dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.